atas waktunya. Hari ini kita akan coba diskusi. Sebenarnya pembahasannya sudah saya sampaikan. Ini dari tahun lalu sebenarnya ya, materinya sama. Sudah saya sampaikan video yang saya rekam tahun lalu yang baru pertama kali online ya itu ya. Tentang kalau kalau kita lihat ini kan verbanya itu diawali dengan awalan di ya. Nah, kalau verba yang diawali dengan awalan di itu dalam bahasa Indonesia itu image-nya gimana? Image-nya adalah verba bentuk pasif ya biasanya ya. Verba bentuk pasif ya, makasih. Ya, tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada juga kata kerja kata kerja yang diawali dengan awalan di, tapi sebenarnya tidak menggambarkan kondisi pasif gitu. Nah, dari 10 nomor ini kira-kira mana yang bukan pasif? Kira-kira. Mungkin udah dengar juga sih di penjelasan saya. Ya. Kira-kira yang mana? Kalau dipukul pasif lah ya. Ada nggak sih yang udah nerjemahin pasti udah ke. Jadi kalau misalnya diterjemahin, salah satu indikatornya yang kayaknya ini bukan bentuk pasif deh. Itu salah satu indikatornya adalah ketika di bahasa Jepang kan itu agak aneh gitu. Tapi orang yang bisa merasakan keanehan ini juga terbatas, nggak bisa semuanya gitu. Kadang ada juga yang menerjemahkannya jadi bentuk pasif gitu. Sebenarnya bukan. Misalnya contohnya nomor berapa coba? Nomor 7 ya. Terus nomor 8. Nomor 9 ini mencurigakan sih. Kenapa mencurigakan? Karena kalau diterjemahkan itu agak aneh kalau misalnya pakai bentuk pasif ya. Tapi di sini ada olehnya, yang oleh ini kan jadi semacam indikator ya bahwa ini tuh bentuk pasif gitu. Sama nomor 10 ini udah pasti bukan pasif ya. Jadi kadang kita tidak bisa menerjemahkan itu karena kita tidak menyadari ya bahwa ini tuh sebenarnya bukan bentuk pasif. Tapi karena ya itu tadi, karena kita tidak menyadari bahwa ini bukan bentuk pasif, jadi kita menerjemahkannya itu dengan menggunakan ini sebagai petunjuknya gitu, dikirim ya. Nah, kita taunya kan pokoknya di itu bentuk pasif ya. Jadi terus bentuk pasif dalam bahasa Jepang tuh reru rareru begitu ya. Nah, jadi diterjemahkan begitu saja. Kadang ada yang begitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya kesadaran yang lebih ya, oh ini tuh sebenarnya bukan bentuk pasif, itu pasti akan beda kualitas penerjemahannya ya. Jadi di sini saya coba mau sampaikan bahwa kualitas penerjemahan kita juga bergantung kepada kesadaran kita terhadap bahasa sumbernya gitu. Entah itu bahasa sumbernya apa. Tapi semakin tinggi tingkat kesadaran kita terhadap bahasa sumbernya, bahasa Indonesia ya, itu tingkat presisi dari hasil terjemahannya itu bisa semakin membaik ya. Gitu. Jadi tidak hanya bergantung ke kemampuan bahasa Jepang saja ya menerjemahkan itu. Sesuai dengan pengalaman saya juga ya, berdasarkan pengalaman saya juga merasakan itu ya. Jadi bukan hanya sekedar kemampuan bahasa Jepang saja, tapi bergantung juga terhadap kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia kita sendiri ya. Kalau zoomnya putus nanti silakan gabung lagi di zoom yang sama ya. Oke, terus tadi ya, terus apa lagi tadi ya. Nah, kalau sampai sini kan bentuk pasif ya, ke atas ini ya. Dari 1 sampai 6 ya, baik.
terima kasih sudah kembali lagi. Ya, jadi dari 1 sampai 6 itu kan sudah bisa dipastikan ya, adalah bentuk pasif. Kenapa? Gimana memastikannya? Ya tinggal dibalik aja ya. Saya dipukul Iwan, berarti ada yang memukul ya, berarti bisa dijadikan bentuk Iwan memukul saya begitu ya. Budi dipuji oleh Nakata Sensei, Nakata Sensei memuji Budi gitu ya. Terus dompet saya dicuri, pencopet mencuri dompet saya, bisa seperti itu ya. Terus salah satu indikatornya adalah verba-verba ini itu bisa ketika dirubah ke bentuk aktif, itu pakai biasanya bisa digunakan, bisa ditempeli awalan me ya. Mencuri, memuji, memukul, menginjak ya, menemukan, menulis ya. Biasanya salah satu indikatornya itu ya. Ini sama aja, bahasa Indonesia sama bahasa Jepang itu untuk hal tadi ya, indikatornya itu sama sih kurang lebih ya. Terus seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau dalam bahasa Jepang itu mungkin kalian juga sudah waktu nerjemahin udah tahu ya. Jadi ada ini nih. Apa ini? Ya. Partikel ni ya. Jadi salah satu ciri khas dari bentuk pasif dalam bahasa Jepang adalah adanya penggunaan partikel ni ya. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia juga ada yang punya fungsi yang sama dengan partikel ni, yaitu kata ini ya, kata oleh ya. Hanya saja dalam bahasa Indonesia oleh ini kebutuhan penggunaannya itu bisa dibilang minim ya. Kebutuhan kita untuk mewujudkan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia ini, kebutuhan kita terhadap oleh itu minim. Kenapa minim? Karena kalaupun tidak ada ini, itu kita masih bisa menghasilkan mengirimkan pesan yang sama gitu ya. Beda dengan bahasa Jepang, ketika ini tidak ada, ni-nya itu tidak ada, kita jadi tidak, kemungkinan besar ya, kita tidak akan bisa mengetahui siapa yang melakukan kegiatan ini gitu. Ini kan kegiatannya kan pemukulan ya. Di sini kegiatannya pemujian. Nah, dengan menandai si pelaku ya, Iwan Sang ini kan pelakunya ya, dengan ini orang Jepang tuh bisa mengidentifikasi, oh ini pelakunya gitu. Jadi sebenarnya partikel itu sebuah penanda ya, memberikan tanda kepada kata benda sebelumnya ya, menandai bahwa Iwan ini adalah pelaku dari kegiatan pemukulan gitu ya. Jadi itu fungsi partikel ini sebenarnya sebagai penanda. Nah, kenapa dalam bahasa Jepang selalu muncul? Karena dalam konteks ya, atau struktur bahasa Jepang, partikel ini kalau tidak ada ya, itu orang yang, jadi kita tuh tidak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya, pelaku pemukulan ini gitu. Coba bayangin ni-nya nggak ada deh. Watashi wa Iwan Sang tatakareru gitu, atau Watashi wa Iwan Sang naguraremashita. Nah, ya. Kalau misalnya ini nggak ada, yang mukul siapa, yang dipukul siapa itu jadi nggak jelas gitu. Ya nggak sih? Kalian merasakan hal yang sama atau tidak? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi makanya dalam bahasa Jepang itu, dalam bentuk pasifnya ini partikel ni ini berperan sangat besar ya. Karena kalau tidak ada, tidak bisa tahu siapa yang melakukan kegiatan di sini gitu. Beda dengan bahasa Indonesia. Lihat yang ini kan, tidak ada olehnya juga masih bisa ya, masih bisa
kita masih bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan pemukulan. Saya dipukul Iwan. Siapa yang melakukan pemukulan? Iwan. Ya. Nah, di sini ada oleh nih. Ya kan? Budi dipuji oleh Nakata Sensei. Tapi kalaupun ini tidak ada, kita masih bisa mengidentifikasi, kita masih bisa menandai siapa yang melakukan pemujian. Ya. Budi dipuji Nakata Sensei. Siapa yang melakukan pemujian? Nakata Sensei. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengidentifikasi pelakunya ini itu dengan melihat struktur kalimatnya, ya, urutannya. Jadi biasanya pelakunya itu datang setelah kata kerjanya nih. Dipuji siapa? Nah, itu berarti pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia aturannya begitu. Makanya kebutuhan terhadap oleh, ya, itu rendah gitu. Makanya hilang, nggak ada pun masih oke gitu. Ya. Kadang nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan oleh ada ataupun nggak ada, nggak masalah ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, kalau nggak ada, ni itu kalau nggak ada, itu kan jadi masalah ya. Nah, kadang perbedaan konsep ini itu bisa mengganggu proses penguasaan, proses belajar ya orang Indonesia. Jadi lebih sulit memahami konsep bentuk pasif ya. Kadang konsep-konsep yang ada perbedaan konsep itu mempersulit kita menguasai ya. Walaupun tidak semua orang Indonesia merasa seperti itu, ada tapi sebagian gitu ya. Gitu ya. Nah, dari sini dari nomor 1 sampai 6 kira-kira ini sejenis sama nomor ini sejenis Sensei, kira-kira yang mana tuh? Ada? Ya, sebenarnya di penjelasan di video juga udah ada sih ya. Ini yang sejenis itu ini ya. Ini sama ini ya. Ya, kalau yang nomor 1 2 ini Iwan dan Iwan, sebentar. Saya dan Budi ini langsung merasakan efek dari kegiatan ini gitu, ya. Jadi langsung merasakan efek dari kegiatan ini. Ya. Nah, bedanya dengan yang bawah, kalau yang bawah ini sebenarnya saya juga menjadi saya menjadi korban sebenarnya, tapi yang jadi korban tuh bagian dari saya, yaitu dompetnya, kakinya ya. Gitu bedanya. Nah, kalau yang nomor 5 ini biasanya ya dilihat dari ininya ya, agak formal gitu. Dan biasanya kalau yang ini bisa ditemukan di kalimat-kalimat di wacana-wacana formal ya, ditulis oleh ya punya keseragaman seperti itu ya. Ya, kalau dalam bahasa Jepang ini yang nomor 1 sama 2 ini biasanya disebut dengan Chokusetsu Ukemi ya. Kenapa Chokusetsu Ukemi? Karena si saya dan Budi itu Chokusetsu mendapatkan efek dari kegiatan ini gitu ya. Terus kalau yang nomor 3 dan 4 ini biasanya dibilangnya Mochi Nushi no Ukemi ya. Tapi ini saya ngomong gini buat ini aja ya, pengetahuan aja, bukan berarti harus dihafal. Oke. Terus yang jadi masalah itu sebelah sini sih sebenarnya ya. Jadi kadang karena kita nggak paham ya, kita nggak sadar bahwa ini nih sebenarnya bukan ukemi, bukan bentuk pasif ya. Tapi karena kita lihatnya di itu, nah di itu bentuk pasif, jadi biasanya banyak yang menerjemahkan jadi bentuk pasif juga. Misalnya kono ya bisa dimakan itu jadi dimakan ya, taberareru misalnya. Ditunggu matareru misalnya. Ada yang misalnya dikirim okurareru gitu ya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sendiri bukan bentuk pasif, jadi ya
Ada juga yang seperti itu. Ada lagi nggak yang depannya di tapi sebenarnya bukan bentuk pasif? Coba. Ada nggak kira-kira? Tebak-tebak. Apa coba? Ada satu lagi. Ada. Contohnya. Ya. Contohnya yang nggak jadi bentuk pasif adalah di, misalnya ya, dibelikan ya. Ini biasanya susah untuk jadi bentuk pasif ya. Nah, satu lagi yang mungkin perbedaan dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia ya, bentuk pasifnya. Kalau dalam bahasa Jepang, biasanya bentuk pasif itu digunakan untuk mengekspresikan apa ya, sesuatu yang kalau kita dapat musibah gitu. Walaupun ada juga yang seperti ini, yang nomor 2 ini kan bukan musibah ya. Dipuji itu kan anugerah ya. Ya, terus ada juga yang nomor 56 juga ini bukan dapat musibah kan ya. Tapi ketika mereka dapat musibah itu biasanya cenderung menggunakan bentuk pasif ya, untuk menggambarkan bahwa saya itu korban loh gitu, kayak ditipu ya, diputusin ya misalnya gitu. Tapi beda dengan bahasa Indonesia yang punya bentuk yang seperti ini ya. Dibelikan ini kan bukan musibah, tapi tergantung konteks juga sih. Misalnya untuk ulang tahunnya dia dibelikan gajah, nah itu kan repot ya sebenarnya ya, bukan anugerah juga ya sebenarnya. Nah kalau yang bukan anugerah itu bisa dirubah, kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang itu bisa jadi bentuk pasif ya. Tapi ada juga dibelikan yang sebenarnya kita tuh dapatnya anugerah ya nggak, misalnya dibelikan HP gitu kan. Kalau dalam bahasa yang non formal itu kan dibeliin gitu ya, dibeliin laptop misalnya, itu kan anugerah ya. Nah kalau yang di-kan tapi dapatnya anugerah itu susah untuk ditransfer atau diterjemahkan jadi bentuk pasif dalam bahasa Jepangnya. Biasanya diterjemahkan menjadi apa? Ada yang tahu? Nani te morau ya, betul, makasih. Kate morau, dari kani kate morau, dibelikan oleh ya gitu. Sebenarnya dibelikan oleh dan dari ini kate morau itu punya kesamaannya. Kalau dibelikan itu bisa juga sebenarnya pakai oleh kan, sebenarnya sama dengan dari ini kate morau, ni-nya sama sebenarnya. Jadi punya kedekatan secara gramatikal sebenarnya sih ya gitu. Tapi karena kesadaran kita terhadap dibelikan itu rendah ya, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi apa sih yang samanya dengan temorau gitu. Jadi sulit mempelajari temorau ya. Kadang seperti itu. Sorry agak loncat-loncat ya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini udah dibahas ya kemarin di videonya, di video saya. Hasil terjemahannya sudah saya lihat dan ada di sini ada beberapa verba, tatakareru, ada nagurareru, ya ada apa lagi. Rata-rata itu sih ya. Nah kira-kira bedanya apa nih? Dipukul itu gimana ya? Kalau nagurareru itu apa sih? Kalau saya pribadi kesannya tuh begini, gu gitu ya, ditonjok gitu ya. Iya. Nagurareru itu yang tonjoknya ya. Di gini-gini itu, nagurareru gitu ya. Kalau dipukul itu bisa juga gini ya, plak gitu ya. Gitu. Kalau dipukul bisa macam-macam sih menurut saya. Iya betul bisa macam-macam. Bisa pakai sesuatu macam-macam. Ya. Sama deh. Ya, ada juga utareru nih. Dipukul ini juga sama dipukul, tapi kalau utareru tadi sudah ada yang sampaikan ya, itu cenderung pakai alat ya, pakai kayu, pakai apa ya biasanya sih. Jadi kalau dipukul pakai tangan mungkin alternatifnya dua ini ya, tatakareru atau nagurareru begitu.
Oke. Terus jadi resikonya yang rendah tuh ya ini tatakareru atau nagurareru. Kalau utareru ini mungkin pakai alat ya. Jadi perlu ada konteks yang lain gitu. Terus mengenai ininya tensisnya naguraremashita atau nagurareru itu hari ini tidak saya permasalahkan, jadi nggak apa namanya nggak apa-apa macem-macem gini ya. Terus kalau dipuji oleh Nakata Sensei ya banyaknya ini udah bagus ya pakai homerareru semua, tapi ada juga yang ini apa nih shosang sareru ya. Mungkin apa namanya? Kalau shosang sareru itu kesannya lebih formal dan lebih apa ya, lebih kayak ada semacam apa, ada unsur penghargaannya juga kali ya. Jadi mungkin yang paling aman ya ini homerareru sebenarnya sih ya. Oke. Terus dompet saya dicuri pencopet. Nah pencopet kemarin juga ada yang ini tanya nih, suri sama dorobo bedanya apa coba? Suri sama dorobo ya, sebenarnya dua-duanya sama berbuat kejahatan. Sama ini, yang bagian yang sama itu suri dan dorobo ini mengambil barang milik orang lain dengan apa ya, berusaha tidak diketahui oleh orang lain gitu ya, nggak diam-diam gitu ya ngambilnya. Jadi di bagian itu sih sebenarnya sama ya. Kira-kira kalau dorobo itu dekatnya ke bahasa Indonesia yang mana tuh? Mungkin lebih ke pencurinya sih. Pencuri ya, ya, ya. Kalau dorobo itu pencuri atau maling kali ya. Iya. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau pencopet itu kan lebih dekat ke sini sih ya. Spesialisasi dompet ya. Kan namanya juga comot dompet kan. Nah kalau dorobo ini nggak ada spesialisasinya, intinya masuk biasanya ya kalau maling atau apa itu kan masuk ke daerahnya si korban, entah di dalam rumah entah apa, terus dia ngambil secara diam-diam gitu kan ya. Maling motor juga kan gitu, masuk ke daerahnya si korban terus ambil motornya gitu kan ya. Kalau suri ini ya spesialisasinya ngambil dompet gitu ya. Oke. Nah kalau ini kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kaki saya ya, kaki saya diinjak oleh orang di kereta ya. Untuk orangnya ini ada juga ini ya, darekani ya, histoni ada juga ya, shiranai hito nih gitu juga. Ini kalau orang yang tidak dikenal kalau shiranai hito ya. Mungkin yang paling umum sih ini darekani ya, darekani oleh seseorang gitu ya. Ini yang paling umum sih. Terus sebenarnya kalau ada unsur begini ya, dompet saya, kaki saya itu sebenarnya nggak perlu apa, nggak ada watashino-nya juga nggak apa-apa ya. Densha de darekani ashi o fumareta ya. Saifu o suri ni nusumareta, atau dibalik juga boleh, suri ni saifu o nusumareta. Ini ya, o nusumareta. Terus kalau dalam bahasa Jepang ini mau dibalik-balik juga oke-oke aja, asal setelah si pelaku kegiatan itu ada ninya gitu, ada penandanya. Misalnya saifu o surini nusumareta, nusumareta saifu o surini, saifu surini nusumareta saifu o, gitu juga boleh ya, asalkan penandanya tetap nempel di pelakunya gitu loh ya. Itu ciri khasnya gitu. Jadi untuk menandai siapa pelaku pencurian ya. Oke, itu yang. Terus yang ini juga sejenis ya. Nah biasanya ya ini banyak yang udah nerjemahin dengan bagus ya, ada niyote-nya ya. Jadi
di konteks-konteks seperti ini biasanya muncul niote ini ya. Kalau ditemukan udah oke ini. Kalau Tsukurareru ini kayaknya beda ya. Tsukurareru itu dibuat ya. Ini oke nih, Hakkeng Sareru ya, udah baik sih. Nah kalau ini mungkin agak beda lagi nih, Misaremashita ini, Hakkeng, oh ini Hakkeng Saremashita, oke, sorry. Ya, terus ada yang lain, ya rata-rata sudah baik ya. Hanya saja ini mungkin udah nggak bisa diterima ya. Tapi saya sebenarnya pengen denger sih alasannya kenapa gitu milih ini gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya bisa jadi feedback untuk kita berdua gitu, untuk kita bersama gitu ya. Gitu. Terus yang ditulis juga sudah baik semua rata-rata ya. Kakaremashita, Kijutsu Saremashita sebenarnya agak ini sih. Artinya sih ya kurang lebih sama ya ditulis ya. Ya, mungkin lebih aman pakai ini kali. Kijutsu itu lebih ke kijutsu kayak semacam mencatat juga sih kalau kijutsu itu ya. Tapi ya sebenarnya ada arti menulis juga kijutsu suru gitu ya. Terus, nah ini ada juga fenomena ini yang tidak menggunakan bentuk pasif ya. Kayak misalnya, nah ini nih, ini juga unik ya. Nah, mungkin orang yang mahasiswa yang menerjemahkan ini seperti ini, dia sebenarnya paham ya ini adalah bentuk pasif ya. Hanya saja mungkin ya takut salah, jadi menghindari bentuk pasif ya. Menghindari, jadi meminimalisir resiko di salah paham gitu ya. Jadi ada seperti ini sebenarnya oke aja, pesan yang tersampaikan masih sama ya, tapi dalam konteks tertentu ini beresiko juga sebenarnya. Kenapa beresiko ya? Misalnya misalnya contohnya yang ini nih, dompet saya dicuri pencopet misalnya ya. Misalnya diterjemahkan jadi suriga watashi no saifu o nusunda misalnya ya. Misalnya, atau dareka ga watashi no ashi o hunda misalnya, dirubah seperti itu. Pesan yang tersampaikan kan sama ya, kaki saya terinjak atau diinjak gitu ya. Seseorang menginjak kaki saya gitu kan ya. Pesan yang tersampaikan sama, gambaran yang tersampaikan juga sama ke lawan bicara, hanya saja resikonya ada kalau bentuknya udah berbeda strukturnya. Resikonya adalah ada nuansa yang seharusnya bisa tersampaikan dengan bentuk pasif ini jadi tidak tersampaikan. Kira-kira apa coba nuansa itu? Ada yang bisa cerita ke saya? Perkiraan kalian apa? Ketika kita mengubah ya struktur dari dompet saya dicuri menjadi pencopet mencuri dompet saya, kira-kira apa yang tidak tersampaikan? Mungkin rasa kesalnya gitu sih. Rasa apanya? Rasa kesalnya. Ya, oke, mantap, sip. Ya, jadi begitu, betul ya. Jadi kita tuh kan ketika bilang sesuatu pakai bentuk pasif itu pengen nyampein sesuatu kan ya, bahwa saya tuh korban loh gitu. Ya nggak sih? Kita tuh menderita loh gitu. Saya diputusin gitu kan. Ada yang akhir-akhir ini diputusin. Diputusin pacar gitu misalnya. Itu kan dia memutuskan saya misalnya. Itu ya betul sih, maksudnya sama. Hanya saja beda rasanya ketika kita bilang gue diputusin kemarin misalnya. Itu kan beda ya. Jadi nuansa bahwa kita itu korban itu akan hilang ketika kita menyampaikan pesannya dengan dia memutuskan saya kemarin gitu ya. Pasti ada yang nggak tersampaikan gitu. Itu salah satu resikonya. Nah kalau misalnya kita ngomong kayak gini, resikonya kelihatannya nggak begitu
ya itu sih memang sih resiko, tapi kayaknya nggak apa-apa kali sensei gitu ya misalnya. Memang kalau di sini nggak apa-apa, tapi ketika konteksnya sudah di perusahaan, nerjemahin dokumen perusahaan pakai bentuk pasif, ini resikonya ketika kita harusnya pakai bentuk pasif tapi ternyata tidak, nah itu ada konsekuensinya gitu sebenarnya. Dan kalau hal yang kalau konteksnya udah di profesional ya perusahaan gitu, itu bisa resikonya bisa tinggi, bisa terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi dengan bahasa yang dihasilkan itu kadang kita jadi bisa menghilangkan pesan yang seharusnya sampai gitu ya. Itu gambarannya ya. Kalau di sini sih ya resiko sih dibilang resiko, tapi ya itu kan ya kayaknya sama sensei gitu ya. Ada juga yang berpikir seperti itu memang sih, tapi kalau konteksnya beda itu kadang menyangkut hajat hidup kita juga. Salah nerjemahin pecat gitu misalnya ya gitu, karena resikonya besar. Maksudnya kalau yang berhubungan sama dokumen-dokumen penting gitu, atau dokumen yang menjelaskan tentang duduk perkara sesuatu ya, itu cukup beresiko ya, jadi harus hati-hati. Oke, terus di sini yang bukan bentuk pasif ya, tapi seperti yang kalau di sini oke ya, rata-rata sudah sorry. Kalau di sini itu rata-rata sudah oke. Aduh. Kalau di sini rata-rata udah oke sih ya. Jadi non de kudasai, meshi agar. Nah, ada yang ochao o agari kudasai, ini kayaknya saya nggak tahu dapatnya dari mana. Ini perlu ngobrol sih ya, konfirmasi dapatnya dari mana supaya untuk selanjutnya itu tidak muncul bentuk yang sama lagi gitu. Nah, kalau ini dozo ochao no masete kudasai, ini kayak tolong minumin saya dong gitu ya, hati-hati ya. Terus non de kudasai masa ini ya oke sih. Non de kudasai intinya non dozo ochao non de kudasai gitu ya. Oke, makasih. Terus yang selanjutnya yang ini ya, dokumen ini dikirim ke kantor cabang besok ya. Jadi sebenarnya dikirim itu ya memberikan pengaruh kepada orang lain ya. Jadi bentuk perintah gitu sebenarnya, minta tolong. Kalau kita minta tolong tuh kadang kita pakai bentuk pasif kan dalam bahasa. Tapi sebenarnya bukan bentuk pasif ya, tapi pakai di. Tapi D-nya ini bukan bentuk pasif, tapi D-nya ini menggambarkan sebenarnya ya, kalau menurut saya D-nya itu adalah lawan bicaranya. Misalnya Mas Huda nyuruh ke Ki ini di kopi ya gitu misalnya. Di fotokopi ya. Itu kan sebenarnya Ki ini kamu fotokopi ya gitu ya sebenarnya. Atau misalnya kerja di satu ruangan terus AC-nya kedinginan gitu ya, AC-nya terlalu dingin gitu, terus Mas Huda bilang Ki matiin dong, Ki itu dimatiin dong misalnya, itu juga memungkinkan ya. Jadi di dalam hal ini itu sebenarnya bukan bentuk pasif, tapi semacam bentuk perintah ya sebenarnya. D-nya ini adalah lawan bicara kita. Jadi sebenarnya terjemahinnya ya nggak perlu pakai bentuk pasif kayak seperti ini kan ya. Ini kan bentuk pasif nih. Okuraremas ya, berat. Ada kemungkinan orang yang menerjemahkan seperti ini itu tidak menyadari bahwa dikirim ini bukan bentuk pasif gitu. Kalau yang punya kesadaran lebih, ini kan seperti ini okuten ya gitu. Okute kudasai. Nah ini juga okute kudasai nih. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan bentuk pasif. Oke, terus selanjutnya belum terakhir. Oh, terakhir ya ini ya. Ini juga susah nih yang ini ya. Maaf, Bapak sudah ditunggu oleh Pak Direktur di kantor gitu. Kalau kita nerjemahin secara literal ya jadi aneh sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang ya. Sacho apa tuh? Misalnya
Kaisade Sacho ni mata semashita, ini juga agak sulit ya. Jadi intinya sih Sacho ga omachi shite orimasu gitu ya. Simasen Sacho ga naka de omachi shite orimasu gitu ya. Seperti itu aja sebenarnya ya. Nih yang ini udah bagus nih ya. Ya, mateimasu yo. Nah, ini tambahan yo-nya mungkin agak ini ya. Karena penggunaannya misalnya di kantor itu nggak susah diterima yang ini. Terus ininya kali ya, bapaknya ini mesti diterjemahin gimana gitu. Ada yang tahu? Ini sudah ada yang bagus nih sebenarnya, ini nih. Okiak sama gitu kan, biasanya kalau manggil konsumen itu ya okiak sama. Saya juga nakade omachi shite orimasu gitu ya, biasanya seperti itu sih. Ini ada yang udah bagus nih, makasih ya, udah bagus. Sip. Terus terakhir ya, bisa dimakan. Ini juga sebenarnya ada pola seperti ini di bahasa Indonesia ya, bisa dimakan, bisa di laptop ini bisa dilipat 360 derajat misalnya. Apalagi ya, nomor telepon ini bisa dihubungi kapan saja gitu kan ya. Sebenarnya bukan bentuk pasif juga ini ya, jadi intinya bisa Anda gitu kan ya. Ini D-nya juga sebenarnya kalau menurut saya ini lawan bicara ya. Tulang ayam goreng ini bisa Anda makan. Nomor telepon ini bisa Anda hubungi kapan saja kan gitu ya. Jadi intinya bisa gitu ya. Terus nah kalau ayam goreng di sini ya, ayam goreng ini kan ayam yang sudah diproses jadi jadi makanan ya. Nah, kalau misalnya ada torino hone ini jadi yang mentah ya. Jadi hati-hati kalau ayam goreng di sini makan sama apa? Sama ayam gitu kan. Berarti ayamnya itu kan yang udah diproses. Bukan makan sama ayam yang hidup kan, bukan. Serem juga. Ya ini juga sama nih, torino kalau ini berarti merujuk ke benda yang hidup ya. Beda dengan ayam goreng. Kalau ayam goreng itu sudah diproses jadi makanan nih, chicken ya, furaido chicken lebih tepat ya. Chicken karaage juga boleh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau disanggah atau dikomentari dulu, silakan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Berharap bisa diskusi juga sih, misalnya punya kasus gitu, saya pernah nemu kalimat yang kayak gini, sensei agak susah nerjemahinnya misalnya kayak gitu, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian, silakan. Sensei, mohon Ya. maaf itu Moshi kikemas ka Sensei? Hai, iya kedengeran. Itu yang apa namanya, silakan diminum tehnya itu kan apa sih? Kalau misalkan yang biasa kan dozo ochao non degurasai itu kan. Misalkan yang Mesiagari itu artinya itu bagaimana Sensei? Maksudnya dua-duanya mencakup dua-duanya, antara hidangan itu makan sama minum atau bagaimana? Soalnya kadang bingunginnya itu kan ada ocanya di situ kan. Jadi mungkin pertimbangannya itu, jadi lebih baik harusnya kitanya merujuknya ke bagaimana gitu. Ya sebenarnya sama aja ya. Ochao non de kudasai sama ochao. Kalau Mesiagaru itu lebih ini ya, makan ya. Lebih ke makan. Iya, sebentar dulu. Ochao, iya kalau makan ya, kalau Mesiagaru itu ya, taberu. Mesiagate kudasai, iya. Jadi kalau ini kelewat sama saya ya. Jadi kalau Mesiagaru itu lebih ke kegiatan makan, jadi mungkin nggak bisa diterima kalau pakai
minuman ya. Betul, makasih Mas Huda. Ya, jadi merujuk ke makan ini ya, jadi bukan, mungkin susah untuk dipakai untuk minuman ya. Ntar dulu. Iya, Mesia Agate Kudasai. Tapi ntar dulu, jadi ragu sendiri saya. Kita cari tahu. Sebentar. Meshi agaru. Meshi agaru. Ini. Ya. Meshi agaru っていうのは食べる、そうですね。はい。お召し上がり Jadi くださ lebih い。 condong ke ini ya, jadi hidangan makanan gitu. Ya betul ya, jadi apa namanya, untuk yang ini mungkin sulit untuk diterima kalau untuk minuman ya. Makasih Mas Huda. Sip. Itu aja Bu. Ya, ada lagi silakan. Ya, oke. Iya. Oh ya Sensei, maaf, itu kayak gitu memastikannya di Sensei biasanya pakai referensi apa ya Sensei? Memastikan apa tuh? Kayak penggunaan, oh ini tuh bagusnya buat makanan aja, atau oh ini tuh bisa dua-duanya, kayak misal Oh, pakai barusan kan contoh Indonesia baru. Mungkin kalau untuk kosakata yang lain gitu, atau apa gitu, biasanya Sensei cari referensinya di apa? Pertama pakai Google aja Meshi Agaru gitu ya. Terus di situ suka ada banyak artikel yang menulis ya. Orang Jepang. Atau kalau itu pakai Weblio sih. Weblio itu di situ lebih, kalau menurut saya itu bagus Weblio ya. Tapi Weblio yang Jepang-Jepang itu biasanya ada contoh kalimatnya juga. Jadi bisa langsung tahu ya itu, oh konteksnya seperti itu gitu. Seperti itu. Sip. Terima kasih Mas Teguh. Soalnya ini Sensei apa namanya? Saya pernah baca di osiete.go.ne itu kalau nggak salah buat nomimas juga bisa pakai Gitu ya. Meshi Agaru. Iya, itu makanya bingung tuh. Nah ini masalahnya bukan di kita, berarti di orang Jepangnya. Itu dipakainya gimana mungkin ya. Tapi orang Jepang juga kadang ditanya juga ya begitu. Kadang ada yang sesuai daerahnya gitu ya. Ini zoomnya mau habis, nanti gabung lagi di zoom yang sama, tapi bentar lagi aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi kadang kalaupun kita nanya ke orang Jepang itu bisa dapat jawaban yang beda gitu. Kadang apalagi yang berkaitan sama budaya langsung ya, maksudnya kayak bahasa halus ya, itu kadang per daerah juga punya ciri khas sendiri gitu. Ya, makasih. Jadi tadi saya juga udah baca tentang Meshi Agaru ya, ternyata bisa digunakan untuk minuman juga ya. Kohi Meshi Agarimasu ka, ada tadi contoh kalimatnya begitu. Sip ya, terima kasih Mas Teguh. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Oke, makasih banyak ya. Kalau tidak ada ya, baik, hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk materi minggu depan akan saya sampaikan di Google Classroom ya. Jadi nanti minggu depan itu kita akan belajar penerjemahan bukan kata kerja, kalimat yang ini lebih kompleks. Kalimat majemuk ya. Jadi nanti materinya saya kasih dulu, silakan dipelajari, nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng gitu ya.
Baik, itu saja dari saya hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Otskari sama des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou Baik, gozaimashita. makasih banyak. Shimasu. ありがとうございます先生。 Terima kasih sama-sama.